warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara sehat Rumah Sakit Slamet Riyadi semua. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Dr. Diana Eleonora, dalam acara podcast resmi Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang dokter spesialis patologi klinik. Selamat pagi, Dr. Dias. Selamat pagi, Dr. Diana. Dok, hari ini kita akan membahas tentang imunoterapi ya dok ya. Seperti Ya, kita tahu, Rumah Sakit Slamet Riyadi punya layanan unggulan yakni imunoterapi by Terawan. Nah, mungkin banyak saudara sehat yang bertanya-tanya apa itu imunoterapi, kemudian untuk apa. Biasanya pasien akan nanya kapan bisa dilakukan, buka prakteknya jam berapa, buka layanannya jam berapa, kemudian bertemu dengan siapa. Nah, untuk lebih lanjut kita akan langsung bertanya-tanya dengan Dr. Dias. Langsung aja kita ya dok ya, untuk ya, bersingkat waktu ya, ya, Dok. gitu. Nah dok, seperti yang kita ketahui di luar negeri itu kita juga mengenal, contohnya di Korea dan Jepang ada juga yang namanya imunoterapi. Nah, yang membedakan imunoterapi di luar negeri dengan imunoterapi by Terawan itu apa ya dok? Baik, jadi untuk imunoterapi ini sendiri, ini cukup berbeda dengan yang di luar negeri ya, dokter ya. Jadi di kita ini kan asli dari Indonesia, dari anak bangsa sendiri. Jadi dikembangkan oleh tenaga-tenaga dari Indonesia, kemudian dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak bangsa, produk-produk bahkan bisa dikatakan UMKM, sehingga nilai kebangsaan, nilai nasionalnya tinggi. Sedangkan dari kualitasnya, kemudian manfaatnya ya hampir sama dengan yang dari luar negeri ini, terutama ketika kita memberikan terapi-terapi ini untuk penyakit-penyakit yang kronis, penyakit-penyakit yang mungkin sulit disembuhkan ya, seperti kanker, autoimun dan lain sebagainya. Jadi cukup bagus, dokter. Yeah. Nah, kalau dari definisinya sendiri imunoterapi by Terawan itu apa ya dok? Ya, jadi imunoterapi sendiri adalah suatu terapi di mana terapi ini kita berbasis sel, yang mana sel ini diambil dari pasien itu sendiri, sehingga ketika terapi ini dibuat memang dibuat khusus untuk pasien itu sendiri, begitu. Rata-rata penyakit yang bisa disembuhkan, dibantu penyembuhannya dengan imunoterapi ini adalah penyakit-penyakit seperti autoimun, di mana kita tahu penyakit autoimun ini cukup banyak, kemudian kadang-kadang pengobatannya sulit dan membutuhkan biaya yang banyak. Kemudian dengan imunoterapi Nusantara by Terawan ini banyak sekali pasien autoimun yang terbantu. Di samping ada banyak penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit diabetes mellitus, di mana dengan imunoterapi ini dia mampu mengendalikan kadar gula darah rata 3 bulan nilai HbA1c, kemudian menurunkan inflamasi, kemudian juga penyakit-penyakit akibat DM, misalkan penyakit nefropati DM ataupun neuropati DM itu juga ikut terbantu. Rata-rata yang pasien dengan nefropati DM grade 1-2 di mana sudah terjadi penurunan nilai laju filtrasi ginjal, ini rata-rata ikut membaik, sehingga mencegah pasien-pasien nefropati DM ini atau pasien dengan kelainan ginjal pada DM ini untuk jatuh pada kondisi yang mengharuskan cuci darah, begitu. Jadi bisa membantu pasien kelainan ginjal ataupun kerusakan ginjal ini untuk jatuh pada kondisi yang memerlukan tindakan cuci darah. Seperti Ternyata itu. manfaatnya banyak juga ya dok. Nah, Betul. kalau yang saya baca-baca itu kalau di Korea dan Jepang memang imunoterapi itu rata-rata diberikan untuk pasien-pasien dengan penyakit kanker yang sudah stadium lanjut ya dok. Lanjut, Jadi ya. sebagai terapi adjuvan atau tambahan ya dok, Tambahan, betul. selain dengan kemoterapi. Nah, ternyata Ya. kalau imunoterapi by Terawan ini manfaatnya tidak hanya untuk pada kasus-kasus cancer, ternyata bisa juga untuk pasien dengan DM, dengan hipertensi ya dok ya, bahkan sampai yang pasien gagal ginjal juga bisa ya dok ya. Wah, betul. ternyata banyak sekali manfaatnya. Ya. Oke dok. Nah, kalau nggak salah itu saya pernah dengar juga imunoterapi by Terawan itu yang memanfaatkan sel dendritik ya dok. Nah, sel dendritik itu apa sih dok sebenarnya dok? Ya, jadi sel dendritik ini adalah salah satu sel dari bagian sistem imun tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel-sel imun. Sel-sel imun ini berperan aktif ketika ada gangguan, baik itu bakteri, jamur, virus, parasit, termasuk sel kanker, itu namanya adalah agen penyebab penyakit. Nah, sel dendritik ini tugasnya adalah dia sebagai
sel yang mengenali begitu. Jadi Mhm ketika mhm. misalkan ada virus tipes masuk, nah si sel Mhm. dendritik inilah yang bertugas mengenali, oh ini adalah bakteri penyebab tipes. Kemudian setelah dia mengenali, maka dia akan mengirim sinyal ke sel-sel imun yang lain. Nah, sel-sel Mhm. imun yang lain begitu mendapat informasi dari sel dendritik, maka dia akan beraksi. Misalkan, oh ini bakteri tipes. Nah, dia akan membuat mekanisme Mhm. mekanisme imunologi pertahanan tubuh Mhm untuk mhm. membunuh si bakteri penyebab tipes ini. Mhm Ya, mhm kalau mhm. kalau sel dendritik ini kalau dalam bahasa kerennya adalah sel APC namanya, antigen presenting cells. Jadi sel yang mempresentasikan antigen ke sel imun yang lain. Gitu kalau Mmm. bahasa kerennya sih loh. Mhm mhm mhm. Nah, kalau misalnya orang sehat yang nggak punya keluhan apa-apa misalnya, itu boleh juga imunoterapi nggak sih, Dok? Oh, sangat boleh sekali. Jadi dengan imunoterapi ini kita hampir mirip dengan imunisasi. Jadi Oh. meningkatkan, menstabilkan sistem imun kita. Nah, sistem imun itu Mhm. kan seperti kita sedia payung sebelum hujan. Mhm Artinya mhm. ketika sewaktu-waktu dibutuhkan, maka dia akan siap bekerja dan dia bekerja Mhm. dengan cepat begitu. Tidak misalkan kalau kita belum imunisasi atau belum Mhm mhm. imunoterapi ketika ada penyakit, nah sistem imun kita itu masih mikir dulu, berproses dulu. Nah, ini kan membutuhkan waktu lama. Nah, Mhm. ketika sel imun ini tidak segera aksi, maka bakteri atau virus itu sudah berkembang biak dengan jumlah cukup banyak sehingga kita jatuh sakit. Beda Mhm. ketika dia langsung gercep, begitu satu langsung disikat, nah nggak sempat dia memperbanyak diri, ya kita nggak jadi sakit begitu kita terpapar bakteri atau virus tadi itu. Mhm Nah, itu mhm. salah satu manfaat imunoterapi sebagai pencegahan Mhm mhm terhadap mhm. berbagai macam penyakit infeksi Jadi gitu. mencegah lebih baik daripada mengobati ya, Dok? Kembali lagi ke Ya, prinsip itu ya, Dok, ya, ya? Oke. sedia payung sebelum hujan. Iya 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 Walaupun iya. nanti nggak hujan, tapi kan kalau tiba-tiba hujan, wah langsung ada payung nih, bisa nih. Nah, nggak kehujanan kan, ya. Mhm mhm mhm. Hmm. Nah, Dok, kira-kira prosesnya itu berapa lama, Dok? Ya, jadi untuk prosesnya sendiri, jadi Mhm. cukup sederhana, tidak sulit, tidak Mhm. membutuhkan persiapan yang rumit. Ya, pasien cukup datang ya, tidak perlu puasa, yang Mhm. penting malam itu istirahat cukup, kemudian pagi sarapan ya, tidak perlu puasa, kemudian kita ambil darah kurang lebih 40 cc. Mhm. Dari darah ini akan kita olah, kemudian kita ambil sel darah putihnya, kemudian sel darah putih ini kita kultur. Semacam kita menanam di laboratorium kultur punya kita Mhm sendiri, mhm mhm. kemudian sampai hari ketujuh. Nah, hari ketujuh, hasil kultur tadi adalah sel dendritik yang kita ceritakan di awal tadi. Sel Mhm. dendritik ini kita ekstrak, kemudian kita suntikkan. Mhm. Jadi pasien datang 2 kali, pada waktu pengambilan darah dan pada waktu penyuntikan, begitu. Jadi cukup Mhm sederhana, nggak mhm. rumit, nggak sakit, dan mudah, sederhana gitu. Mhm. Begitu proses Nah, pengambilannya. itu anak-anak bisa ya, Dok, ya? Anak-anak bisa, jadi paling kecil kita usia 7 tahun, kemudian paling tua kita dari umur 80 tahun, 85 tahun masih bisa. Mhm mhm Ya. mhm mhm. Nah, itu, Dok, kalau misalnya untuk pasien yang sehat tuh, lihat, apa namanya, kadang-kadang pasien misalnya habis minum vitamin kan kerasa seger. Nah, kalau habis imunoterapi itu yang dirasain pasien yang sehat nih, Dok, yang nggak ada keluhan tuh biasanya apa sih, Dok? Ya, jadi setelah penyuntikan imunoterapi, biasanya yang dirasakan di hari pertama itu sedikit ngantuk, kemudian sedikit lapar. Mhm. Kemudian kadang-kadang sedikit meriang. Nah, proses itu adalah proses di mana sistem imun tubuh kita itu di-reset. Artinya Mhm. apa? Tugas-tugas yang tambahan yang tidak penting, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu di-stop. Artinya memang si imun ini benar-benar dikembalikan pada tugas yang seharusnya begitu. On the track-nya dia Mhm. sebagai imun apa? Bukan untuk misalkan pada autoimun nih, oh kok dia menyerang sel yang sehat atau sel tubuh kita sendiri. Nah, di reset ini supaya sel imun itu dia berfungsi sebagaimana seharusnya sel imun begitu. Mhm. Makanya tadi orang sehat ya paling sedikit lapar, sedikit ngantuk karena dalam proses reset ini butuh energi, kemudian Mhm mhm. selnya dia juga bereaksi sehingga sedikit meriang, sedikit demam. Begitu sih, Dok. Mhm mhm. Ya. Jadi kalau misalnya saudara sehat ada yang sudah pernah imunoterapi terus merasa, "Kok di saya nggak ada manfaatnya, nggak rasa apa-apa." Nah, itu sebenarnya mungkin bukan tidak rasa apa-apa ya, Dok, mungkin Ya, prosesnya sedang berjalan sedang gitu ya, berjalan Dok. ya. Jadi, nah, kalau misalnya pasien-pasien yang
ditangani di sini nih dok, Ya, itu yang paling bukan paling parah ya dok, apa yang pernah ditangani di sini tuh kasusnya yang apa aja paling, itu ya. ya yang Ah, paling menarik itu apa dok? baik. Yang paling menarik itu adalah kebanyakan rata-rata adalah kasus autoimun ya, Mm-mm, autoimun terutama kasus SLE atau mm-mm. Systemic Lupus Erythematosus. Oh yang biasanya kita Ya, sebut lupus-lupus itu ya ya, dok ya. eh, lupus itu paling banyak Mm-mm, biasanya mengenai wanita usia muda ya, umur-umur produktif mm-mm, sekitar umur 17 tahun ke atas. mm-mm, Dan biasanya gejalanya bervariasi dari ringan sampai berat. mm-mm, Ada yang sudah berobat rata-rata menggunakan obat-obatan kortikosteroid, kemudian mm-mm, obat-obatan yang menekan sistem imun dan lain sebagainya. Dibantu dengan imunoterapi ini hasilnya cukup bagus. Pasien yang semula berat ya bisa berangsur-angsur kembali bisa beraktivitas normal. Yang semula mungkin kena matahari pingsan, ini bisa kena matahari. Yang semula mungkin berdiri lama tuh harus sempoyongan dulu, ini enggak. Jadi ya mm-mm, rata-rata hasilnya bagus. mm-mm, mm-mm. Nah kalau pasien DM pernah juga ya dok, DM Ya, atau gula ya dok ya? ya. Pasien DM cukup banyak. Jadi pasien DM ini eh, bisa mengendalikan rata kadar gula darah selama 3 bulan. Dari nilai HbA1c-nya bisa rata-rata bisa turun ya. Jadi targetnya HbA1c itu adalah di bawah 7. Mm-mm, Rata-rata cukup tercapai hasilnya. Di samping itu, kita tahu penyakit DM itu kan tadi di awal tadi ya, ada yang sampai kerusakan ginjal, kemudian mm-mm, kerusakan saraf. Itu juga ikut membaik. Artinya yang semula ginjalnya terancam untuk cuci darah itu bisa membaik kembali fungsi ginjalnya. Termasuk yang mungkin gangguan di saraf, misalkan kesemutan, mm-mm, kebas-kebas atau tebal-tebal mm-mm. itu bisa menghilang, bisa kembali normal lagi. Jadi bisa membantu mengembalikan kadar gula darah 3 bulan Mhm, atau mhm, sering dikenal dengan HbA1c. mhm, Itu mhm. dok. Jadi dari beberapa kasus yang tadi sudah dokter ceritakan, dengan imunoterapi ini memberikan harapan hidup untuk pasien-pasien kronis itu Ya, lebih panjang dan kualitas hidupnya lebih baik ya dok. betul. Gitu, dan juga kalau misalnya untuk pasien yang nggak ada keluhan apapun juga boleh melakukan imunoterapi. Sangat bisa Gitu ya. sekali. Kayak biasanya rata-rata pasien yang mau liburan ke luar negeri atau apa itu Mhm, kan kita butuh suatu sistem imun yang bagus. mhm. Karena apa? Karena ketika kita berpindah dari dalam negeri ke luar negeri, ekosistem bakteri di dalam negeri dan luar negeri itu tentu berbeda. Nah, Beda ya dok ya, berbeda. apalagi Indonesia yang Indonesia, ya kita tahu lah ya dok ya. ya. Nah, ketika kita sampai di luar negeri, itu nanti akan ada Mhm. namanya crash bakteri. Jadi bakterinya itu Hmm. berbeda, sistem imun Mhm, kita mhm. nggak siap, kaget, nah akhirnya kita sakit. Enak-enak liburan, enak-enak Mhm, mhm, foto-foto kan, mhm, mhm. mungkin musim dingin, musim salju lah kita malah malah apa sakit. Nah, dengan imunoterapi ini bisa membuat liburan jadi nyaman, Mhm, bisa aktif mhm, di mhm. sana. Jadi foto-foto yang bagus bisa didapatkan ketika Bapak Ibu semuanya liburan dengan sehat Oh iya gitu. ya dok. Oke menarik sekali informasinya dok. Jadi selama ini yang kita nggak tahu, yang kita nggak mengerti apa itu imunoterapi, indikasinya apa. Hmm. Nah mungkin melalui podcast kali ini, Ya, Sederek Sehat bisa mengetahui semuanya ya dok ya. Nah ya dok betul. ini dok, kita udah hampir selesai nih dok Ya, podcastnya. Bisa nggak dokter sampaikan kepada Sederek Sehat kira-kira pesan untuk Sederek Sehat sekalian tuh apa dok tentang imunoterapi? ya. Untuk saudara sehat semuanya, apabila ada yang punya penyakit autoimun, penyakit kronis lain seperti penyakit gula, penyakit jantung, penyakit ginjal, ketika sudah berobat maksimal dan hasilnya belum maksimal, bisa dicoba berobat dengan imunoterapi. Pasien-pasien autoimun kami, pasien-pasien DM, Mm. kemudian ginjal dan jantung memberikan hasil yang baik. Monggo bisa dicoba. Begitu. Baik. Ya, terima Ya, kasih dok. Baik, saudara sehat semua, bila ada pertanyaan yang lebih lanjut yang tidak bisa kita sampaikan di podcast ini, barangkali saudara sehat ingin datang untuk konsultasi, boleh silakan datang ke Poliimunoterapi Rumah Sakit Slamet Riyadi Surakarta. Surakarta. Sebelumnya bisa chat atau bisa telepon dulu ke nomor berikut di bawah ini. Ya, jadi jangan ragu untuk chat, untuk telepon, untuk appointment, nanti akan ketemu dengan Dokter Dias. Ya, saya sendiri. Ya, konsultasi dulu dengan beliau, baru nanti beliau akan menentukan kira-kira perlu imunoterapi dosis berapa kali gitu. Baik, Ya, saudara sehat semua, demikian informasi yang bisa kita sampaikan dalam podcast
resmi Rumah Sakit Slamet Riyadi. Terima kasih Dokter Dias atas Terima informasi kasih, yang Dr. disampaikan. Fitriana. Ya, sampai ketemu kembali dengan saya di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.